generasi STN Lodung 3 akan mempresentasikan naskah Kaulinan Barudak Sunda. Nama saya Midaulan Sari, guru pembimbing literasi SD Negeri Madu 3. Nama saya Dasara Gunawan. Nama saya Nazwa Yulia Salva Alfigo. Nama saya Raselina Pilasmi. Nama saya Sabila Azaka. Nama saya Sahira Cianur Alifa. Naskah Kaulinan Barudak Sunda ini diambil dari dua sumber artikel, yaitu yang pertama, Hasanah Kaulinan Urang Lembur, upaya dokumentasi dan pengembangan di Kota Bandung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintahan Kota Bandung tahun 2021. Lalu yang kedua adalah Jurnal Pendidikan Dasar Islam yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Kaulinan Budak Baheula, karya Amiruddin Jainal Mukarrom dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan UIN Sunan Gunung Jati. Permainan masyarakat Sunda atau Kaulinan Barudak Sunda merupakan produk dari masyarakat Sunda yang merupakan adaptasi dari pikiran, seni gerak, vokal, syair lagu, musik maupun norma budaya yang berlaku pada masyarakat saat itu. Ada banyak sekali Kaulinan Barudak Sunda, namun kami akan mempresentasikan 3 di antaranya, yaitu yang pertama adalah permainan perepet jengkol. Permainan yang dilakukan oleh 3 orang dengan cara mengaitkan kaki kanan ke belakang dengan kaki temannya. Begitupun ketiga teman yang lainnya. Mereka berloncat sambil memutar giringingannya. Kalau seorang jatuh menyebabkan seluruh anak berjatuhan, sebab permainan ini membutuhkan kekompakan saat melakukan loncatan. Berikut adalah permainan perepet jengkol. Perepet jengkol jadi Yang kedua adalah permainan oray-orayan. Oray-orayan berasal dari kata oray yang artinya ular. Oray-orayan berarti menyerupai ular. Adalah sebuah permainan yang dilakukan beberapa anak dan secara beriringan meniup-niup. Dipimpin yang paling depan bertindak menjadi kepala dari ular tersebut. Setelah menyanyikan itu biasanya yang menjadi ekor, paneri, paling belakang yang dianggap oleh 2 orang yang membentuk terowongan. Dan lama-kelamaan ular itu menjadi pendek. Dan setelah semuanya berakhir, biasanya diulang kembali. Dan yang menjadi kepala, ekor, dan penjaga. Oray-orayan Tuhan meor kasawan, antong kasawan, marenang kesadang bekan. Oray-orayan Tuhan meor kakebon, antong kakebon, di kebon mending kalumi. Bandung mandi, sahalu mandi nang Bandung deri. Oray-orayan, oray-orayan, kasawan, antong kasawan, marenakan sadang bekas.
Bono bado ngangon mandi kalewi dilewi bado mandi saadu mandi mandi makaderi. Permainan oray-orayan terus berlanjut seperti itu sampai semua orang yang berputar tertangkap dan permainan diulang lagi sesuai dengan gilirannya. Lalu yang ketiga adalah permainan sorodot gaplok. Sorodot gaplok. Istilah sorodot gaplok berasal dari bahasa Sunda yang terbentuk dari dua kata, yaitu sorodot yang berarti meluncur atau melemparkan dan gaplok yang berarti tamparan atau benturan. Jadi sorodot gaplok berarti permainan meluncurkan atau melemparkan ke batu lainnya, sehingga nantinya akan menimbulkan suara plok seperti suara tamparan atau benturan. Kaulinan sorodot gaplok ini dimainkan oleh minimal 2 orang dengan jumlah pemainnya genap, karena permainan ini dilakukan secara bergantian. Alat yang diperlukan dalam permainan ini hanyalah beberapa buah batu. Sebelum dimulai, terlebih dahulu ditentukan tim mana yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Biasanya dengan fluid. Setelah itu dibuat garis di tanah sebagai tempat untuk menumpukan batu. Kemudian dibuat garis lagi untuk tempat melempar bagi tim yang pertama bermain. Jarak antara garis untuk meletakkan tumpukan batu dengan pemain biasanya sekitar 3-5 meter. Pemain yang memasang tumpukan batu adalah tim penjaga, sedangkan pemain yang melempar batu adalah tim pemain. Selanjutnya, secara bergiliran, anggota tim pemain meletakkan batu di atas punggung kakinya dengan berjalan secara engklek atau satu kaki mendekati garis lempar. Setiap anggota tim harus menyerodotkan atau melempar batu di punggung kaki tersebut ke arah tumpukan batu yang telah disiapkan tadi. Jika si pemain tidak dapat mengenai tumpukan batu tim jaga, maka dia harus melempar batu itu lagi dari tempat batu itu jauh. Tetapi melemparnya dengan cara ngolong, yaitu melempar batu dengan tangan melalui kolong kaki dengan posisi jongkok. Tim pemain harus menjatuhkan semua tumpukan untuk menjadi pemenang. Karena jika tidak, maka tim pemain akan tergantung posisi menjadi tim penjaga. Cara bermain sorodot gaplok adalah dengan menempatkan 2 batu besar, lalu berarti anak menang. Coba dikira ngekon apa? Buat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.